Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi nih kita di Fajar Daily, dan kali ini saya akan membuat sebuah video atau menjawab sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaan seperti ini, Bang, kira-kira tahun 2023 itu yang manggung sektor apa? Nah, seperti itu ya pertanyaannya. Jadi, kalau misalnya kita itu Mas Bro udah lama nih di pasar modal, Mas Bro pasti tahu namanya rolling sector. Jadi kalau sektor yang saat ini itu manggung tinggi naiknya, itu juga belum tentu nanti di tahun depan itu akan manggung lagi. Biasanya ada namanya rolling sector atau pergantian sektor. Nah, yang lagi manggung sekarang itu apa? Yang pertama tentu aja saham energi, saham batubara dan teman-temannya itu sekarang lagi manggung. Yang kedua adalah saham banking besar. Bank-bank besar juga rata-rata sekarang udah dipucuk ya, udah manggung juga. Terus sektor apa lagi nih? Sektor teknologi juga kayaknya akhir tahun lalu juga manggung kan. Terus sektor healthcare ya. Belum lama ini corona gelombang 2 juga mereka naik tinggi sekali dan sekarang lagi koreksi. Nah, jadi ada satu sektor yang udah lama nggak manggung. Dia manggung itu tahun 2021 awal-awal, tahun 2020 lah ya. 2020 akhir dan 2021 awal. Yaitu dari... Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya, guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi Mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Pur set seperti ini. Mas Pur nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Pur bisa kontak saya aja. Kontaknya ada di deskripsi, dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Yaitu dari sektor Bank Mini, guys. Nah, Bank Mini itu, ya bank digital lah. Bank digital itu manggungnya udah lama, sekitar 2 tahun yang lalu. Dan saya kira kalau ditanya, sektor apa yang bakal manggung nanti di tahun 2023, kalau menurut saya sih curiganya, saya mencurigai lah ya, sektor yang akan manggung adalah sektor Bank Mini. Nah, saya udah bikin rangkuman guys ya, bank-bank mini di bursa kita itu kalau nggak salah ada 20 atau 19. Ya, anggaplah 20 bank mini. Terus saya udah filter satu-satu berdasarkan fundamental. Saya filter satu dan saya menemukan 7 saham bank mini yang menurut saya fundamentalnya itu bagus dan masih agak sedikit under value. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya itu pengen istilahnya itu invest sampai beberapa bulan atau istilahnya tahun depan, harusnya sih ini bisa. Tapi saham ini adalah saham non syariah, Mas Bro. Namanya juga bank digital atau bank mini. Ya, jadi non syariah warning. Oke, jadi bank-bank apa aja nih yang menurut saya menarik, yang akan kita bahas sekarang itu yang pertama adalah BVIC, guys, Bank Victoria. Nah, Bank Victoria ini termasuk fundamentalnya yang terbaik di antara bank-bank mini yang lain. Ini 7 ini juga udah saya filter dari 20, dan nanti akan kita pilih beberapa saham yang menurut saya menarik. Yang pertama adalah BVIC ya, harganya sekarang 136. Kita lihat di sini BVIC. Nah, BVIC kita lihat harganya juga udah di di bottom guys, rata-rata bank mini. Kita lihat ini udah sideways seperti ini, bahkan BVIC sempat nyentuh ke 250-an. Dan sekarang harganya cuma di 136. Kalau kita lihat dari fundamentalnya itu PBV-nya cuma 0,4. Nah, dengan per 19 kali. Jadi, BVIC ini adalah bank mini atau bank digital seperti itu dengan price to earning ratio-nya itu terendah dibanding bank-banknya lain. Jadi, kalau berdasarkan per ya, earning dan price-nya itu BVIC adalah yang paling menarik, guys. Nah, terus yang kedua dari ROE-nya BVIC itu 2,18%. Dan ini dari yang udah saya filter ini jauh lebih baik daripada bank-bank mini lainnya. Jadi BVIC ini udah ngeborong 2, yaitu terbaik di PER dan terbaik di ROE. Nah, oke ya, untuk BVIC menurut saya sih masukin watchlist yang pertama itu fundamental yang paling menarik. Tapi masuk balik lagi ya, kenaikan harga saham itu kan nggak berbanding lurus dengan fundamental yang bagus. Jangan-jangan nanti bank yang lain kan minus-minus, guys. Yang minus-minus top BV besar nanti juga naik bisa aja. Tapi saya di sini akan memfilter yang fundamentalnya itu bagus-bagus. BVIC yang pertama, guys. Terus yang kedua adalah Bank Ganesha atau BGTG. Kita lihat di sini untuk BGTG.
Nah, ini teman-teman, kalau misalnya suka Bank Mini, sekarang udah mulai cicil, guys. Udah mulai cicil beli, nabung gitu ya. Nanti saat sektor Bank Mini ini melejit, meledak, Mas Bro udah punya barangnya di harga bawah. Jadi nggak usah berebut di harga atas seperti ini. Oke, BGTG juga udah di-support ya. Kalau misalnya dia itu di harga 109 atau maksimalnya di harga 100 lah, Mas Bro. 100 sampai 105, Mas Bro bisa nabung lah BGTG seperti itu. Kalau kita lihat di sini untuk BGTG itu PBV-nya 0,81 ya. Ini lebih mahal daripada Bank Victoria tentunya. Jadi memang menarik tuh Bank Victoria. Terus yang kedua adalah pair-nya itu 312. Gede banget pair-nya, guys. Terus ROE-nya 0,25. Artinya apa namanya? Profitnya BGTG itu enggak semoncer Bank Victoria atau BVIC. Seperti itu, guys. Berarti Mas Bro juga bisa masukin waitlist juga si BGTG. Terus yang kedua adalah BCIC, yaitu Bank Jetrus. Kita lihat BCIC di sini. Kita lihat BCIC. Ini jam berapa? Setengah 4. Nah, BCIC juga udah disupport banget, guys. Ini udah sideways ya. Udah sideways lama sekali ini. Dari November 2021 ini udah istilahnya itu enggak gerak kemana-mana. Nah, ini kalau menurut saya sih udah bisa dicicil, guys. Nanti kalau tiba saatnya si apa namanya sektor Bank Mininya itu moncer apa naik, ini pasti akan naik lumayan gede. Karena kalau kita lihat di sini PBV-nya masih 0,79, pair-nya 213 dan ROE-nya 0,59. Walaupun masih di bawah BVIC, si BCIC juga menarik karena dia udah sideways lama sekali. Ini arahnya pasti akan naik, guys. Kalau menurut saya ini akan naik. Sideways lama di sini akan naik. Nanti kalau manggung sektornya dia akan pasti akan naik. Jadi menurut saya bisa dicicil ya bagi teman-teman yang punya duit dingin tentunya. Oke, terus adalah INPC. Kita lihat nih, saya lupa bank apa INPC. Kita lihat ya INPC di sini. Bank apa sih? Bank Artagraha ya, Bank Artagraha di sini juga seperti itu, guys. Waktu itu sekitar awal tahun 2021, INPC itu sempat nyentuh ke harga 321 dan sekarang harganya cuma 88. Ini menurut saya sih udah diskon banget. Dan udah sideways lama sekali. Ini tinggal meledaknya aja. Kalau sektor Bank Mini itu meledak mungkin tahun depan, awal tahun depan gitu ya, karena kalau yang lalu kan di awal tahun 2021. Nah, ini mungkin aja nanti di awal tahun 2022 Bank Mini meledak. Nah, ini bisa jadi istilahnya itu tabungan lah bagi teman-teman. Nah, kita lihat di sini untuk IMPC harganya 88, PBV yang paling murah dibanding dengan bank-bank mini yang lain, dia 0,44. Lebih murah daripada BCIC, tapi kalau pair-nya masih bagus BCIC ya, dan ROE-nya. Ya, seperti ini guys, untuk rasio dari INPC. Nah, berarti watchlist kita yang pertama adalah watchlist kita yang berdasarkan fundamental, ini saya nggak ngomong bandermologi. Yang pertama adalah BVIC, yang kedua adalah INPC. Terus yang kedua adalah BKSW. Kok yang kedua? Yang seterusnya adalah BKSW. Kita lihat BKSW. Rata-rata Bank Mini itu udah di supportnya, dan udah sideways selama. Ini kalau misalnya teman-teman mau scalpingan ya ini memang lagi nggak gerak ya. Cuman ini disimpan aja, nanti kalau suatu saat seperti ini, nanti Mas Bro tinggal jualan, kan seperti itu. Dan kapannya ya, saya nggak tahu. Kalau yang kemarin Bank Mini di awal tahun 2021. Nah, kita lihat di sini juga udah mulai sideways. Di sini untuk BKSW harganya sekarang 112. PBV-nya sekarang cuma 0,56. Terus untuk pair-nya 43 kali, ROE-nya 1,29. Nah, ini ROE dari BKSW itu lebih ya di bawah sedikit dari ROE dari BCIC ya. Jadi ya oke lah. Jadi kalau pilihan saya ya BCIC, INPC atau BKSW. Seperti itu guys. Terus selanjutnya adalah baca. Nah, kita lihat sini untuk baca. Dan rata-rata Bank Mini ini juga udah membukukan kinerja positif di kuartal 2 2022 yang udah saya yang udah saya list ini di sini. Waktu itu saya juga pernah bikin video tentang batu bara ya di sini, guys. Nah, ini yang dulu ya. Ternyata udah pada nembus resist 2 dan sekarang mau menuju ke resist 3. Oke, kita lihat di sini untuk baca. Kita lihat baca juga sama, guys ya. Waktu itu sempat nyentuh ke 900 dan sekarang cuma 136. Ini udah murah banget kalau baca, guys. Nah, jadi ini bisa jadi referensi teman-teman buat istilahnya itu nyimpen ya. Mungkin sampai awal tahun 2023 seperti itu. Nanti siapa tahu arah.
Untuk PBV masih 0,47, pair-nya 103, ROE-nya 0,46. Ya, seperti ini fundamentalnya. Dan untuk PBV ini sama dengan BCIC. Jadi mungkin ya ini BEVIC atau INPC, BKSW, dan Baca. Nah, 4 saham ini mungkin yang masuk watchlist saya nanti kalau mau nyimpen Bank Mini. Terus selanjutnya adalah AGRS. Nah, kita lihat yang terakhir AGRS. AGRS, guys. AGRS Bank IBK juga sama guys ya, sempat nyentuh ke harga 600 waktu manggung di awal tahun 2021 dan sekarang harganya tinggal 110. Dan kalau kita lihat di sini untuk AGRS harganya 110 dengan PBV 0,64, pair-nya 47, untuk ROE-nya 1,36. Lumayan bagus juga guys ya. Jadi dari ke-20 saham Bank Mini di bursa kita saya udah rangkum 7 di sini yang terbaik menurut fundamental. Dan kalau dikerucutkan lagi yang paling bagus tentu aja adalah Bank Victoria. Terus yang kedua itu adalah di sini Mas Bro ya, BKSW. Terus yang ketiga baru INPC, terus yang keempat baru AGRS. Nah, itu Mas Bro ya urutannya Bank Mini terbaik di bursa kita. Nah, ini juga bisa jadi watchlist teman-teman ya, bagi teman-teman yang masih punya uang nganggur atau uang dingin lah ya, yang nggak buat trading gitu ya. Nah, bisa dimasukin Bank Mini saat ini, dicicil aja masuknya set. Dan saya yakin pasti ini akan dapat giliran manggung kok. Nggak mungkin enggak. Mungkin tahun depannya, kapannya nggak tahu ya. Tapi ya, kalau misalnya feeling saya sih tahun depan Bank Mini itu akan manggung. Cuman waktunya kapan ya saya nggak tahu. Karena bank-bank mini ini sekarang juga udah banyak yang istilahnya itu reg issue. Nah, reg issue itu apa? Reg issue adalah mengumpulkan modal dari para investor. Dan tujuannya apa? Tujuannya pasti buat ekspansi. Nah, pasti bank-bank mini itu tahun depan 2023, reg issue-nya kan akhir tahun ini. Tahun depan itu pasti mereka akan istilahnya akan membuat gebrakan yang ya nggak tahu lah gebrakan apa, mengebrak meja seperti itu mungkin bisa. Nah, baru nanti setelah bikin seperti itu, beritanya booming, baru sahamnya digoreng seperti itu. Jadi istilahnya alangkah baiknya teman-teman itu mulai cicil sekarang. No, setelah Mas Bro lihat video ini, cicillah bank-bank ini. Nanti hold sampai setahun depan saat reg issue-nya udah pada selesai dan mereka melakukan ekspansi atau ngapain gitu ya, bikin produk baru. Nah, saat itu akan terjadi penggorengan naik ke atas. Nah, kalau bagi teman-teman yang punya sekarang, otomatis kan nanti tinggal jualan, nggak usah rebutan beli. Nah, gitu Mas Bro ya. Nah, mungkin itu mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan semoga video ini menjawab pertanyaan teman yang nanya tadi, sektor apa yang mau manggung di tahun 2023. Jawaban saya adalah Bank Mini. Sampai ketemu di video berikutnya guys.